Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Triwarisya Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana inovasi sekolah sebagai sekolah siaga kependudukan. Mungkin banyak sekolah-sekolah yang belum tahu apa itu sekolah siaga kependudukan dan bagaimana implementasinya. Maka simak video yang saya buat terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Latar belakang sekolah siaga kependudukan yaitu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2035, di mana usia non produktif lebih sedikit daripada usia produktif, yaitu usia dari 14 tahun sampai 64 tahun. Pada era ini harus dipersiapkan generasi yang berkualitas agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bagi bangsa Indonesia, tidak membawa masalah. Kemudian realita pada saat ini banyak persoalan kependudukan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tidak hanya terkait dengan pendidikan yang rendah, tetapi juga laju pertumbuhan penduduk. Kemudian ini memacu terjadinya pengangguran yang tinggi. Permasalahan yang lain yaitu rendahnya tingkat kesehatan, ditandai dengan tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil. Persoalan-persoalan yang lain seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di sekolah. Latar belakang sekolah siaga kependudukan dikarenakan persoalan-persoalan terkait dengan perilaku siswa dan juga latar belakang orang tua, di mana beberapa kasus yang terjadi seperti pergaulan bebas, kemudian penyalahgunaan narkoba, kemudian mabuk, ini banyak terjadi di sekolah. Selain juga dengan permasalahan keluarga, perceraian yang tinggi, kemudian permasalahan-permasalahan keluarga yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku dari siswa. Ini yang diharapkan sekolah-sekolah bisa menjadi sekolah siaga kependudukan. Bagaimana inovasi implementasi dari sekolah siaga kependudukan yang ada di sekolah? Perhatikan video implementasi sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 2 Pakem berikut ini.
Apa itu sekolah siaga kependudukan? Sekolah siaga kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana atau bangga kencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik, sebagai upaya pembentukan generasi berencana agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Adapun tujuan dari sekolah siaga kependudukan itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari sekolah siaga kependudukan antara lain yaitu siswa sebagai masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi persoalan-persoalan serta menghindari dari dampak kependudukan. Kemudian siswa sebagai generasi penerus pengelola bangsa Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Kemudian siswa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan. Kemudian tujuan khusus yang ada di SMP Negeri 2 Pakem, selain memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal siswa yang terletak di kawasan Kaliurang, yang ini sangat berpengaruh besar terhadap perilaku siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan dan mampu merencanakan masa depannya demi kehidupan yang sejahtera kelak di masa depan. Bagaimana mengintegrasikan sekolah siaga kependudukan dalam pembiasaan di sekolah. Ini yang ada di SMP Negeri 2 Pakem. Pembiasaan sekolah di sini seperti setiap pagi itu ada 5S, yaitu salam, sapa, sopan, santun, kemudian senyum, di mana guru setiap hari ada piket di pintu gerbang bersama dengan OSIS untuk menyambut siswa yang masuk sekolah. Kemudian pemasangan slogan dan poster tentang kependudukan setiap awal pelajaran untuk memotivasi siswa. Anak-anak diminta menyampaikan salam genre, kemudian menyanyikan lagu Zel-Zel kependudukan dan Mars siaga kependudukan. Untuk lebih memotivasi lagi siswa dan lebih memahami apa itu sekolah siaga kependudukan, maka setiap kelas memiliki duta kependudukan, di mana duta kependudukan ini sebagai motivator bagi teman-temannya untuk nantinya andil dalam kependudukan yang ada di Indonesia. Dan setiap hari Senin perwakilan dari
duta kependudukan tiap kelas melakukan orasi di depan teman-temannya. Ini salah satu materi kependudukan yang ada di ekstrakurikuler pramuka, yaitu mereka menyanyikan lagu Mars Siaga Kependudukan. Tentunya Bapak Ibu guru maupun siswa pengen mengetahui bagaimana mengintegrasikan pendidikan kependudukan dalam proses pembelajaran. Semua mata pelajaran dapat diintegrasikan materi-materi kependudukan dalam proses pembelajaran. Seperti matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, tugas yang diberikan oleh guru itu bervariasi. Bisa dalam bentuk clipping, kemudian poster, puisi, cerpen, kemudian data kependudukan. Ini adalah contoh tugas mandiri tidak terstruktur yang diberikan oleh siswa, di mana siswa melakukan wawancara terhadap ibu hamil dan juga dapat membantu kegiatan posyandu di desanya. Untuk di sekolah itu ada ekstrakurikuler karya tulis remaja, dan di situ siswa bisa belajar membuat penelitian terkait dengan kependudukan. Nah, tugas-tugas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan siswa terkait dengan tugas yang diberikan, seperti ibu hamil, kemudian masa nifas. Nah, sehingga diharapkan kelak siswa setelah menjadi dewasa dan berkeluarga, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk ikut andil dalam penyelesaian permasalahan kependudukan. Contoh kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kependudukan yang ada di SMP Negeri 2 Pakem, di mana ekstrakurikuler ini membantu Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk lebih siswa dapat memahami apa yang dibelajarkan oleh Bapak Ibu guru, di mana tugas-tugasnya itu seperti memberikan materi reproduksi, kemudian memberikan tugas siswa ke desa atau ke dusun untuk menulis data-data kependudukan, kemudian permasalahan kependudukan yang ada di desanya atau di dusunnya. Kemudian ikut andil juga dalam kegiatan posyandu dan juga wawancara dengan ibu hamil, sehingga mereka akan menjadi lebih jelas lagi terkait dengan pendidikan kependudukan. Pojok kependudukan yang ada di SMP Negeri 2 Pakem, di mana pojok pendudukan tersebut menjadi tempat belajarnya siswa terkait dengan pendidikan kependudukan yang berisi
tabel, kemudian grafik, piramida penduduk, poster, buku-buku, pamflet, brosur, data kependudukan lain, sehingga siswa dapat memperoleh informasi terkait dengan kependudukan dan juga isu-isu terkait dengan permasalahan kependudukan. Pojok pendudukan ini tidak hanya sebagai proses belajar mengajar siswa, tapi juga sebagai tempat untuk menambah pengetahuan. Pojok kependudukan ini berfungsi menjadi pusat informasi dan konseling untuk masalah-masalah kependudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja. Saya lanjutkan untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu dan juga siswa yang ingin lebih lanjut belajar terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan, jangan lupa ya untuk likes, kemudian subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan video-video dari SMP Negeri 2 Pakem. Kemudian salah satu yang menonjol dari Sekolah Siaga Kependudukan yaitu adanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana PIKR SMP Negeri 2 Pakem mendapatkan juara 1 PIKR tingkat Kabupaten Sleman. PIKR merupakan suatu wadah kegiatan siswa yang ada di sekolah, di mana dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, dalam hal ini adalah siswa, untuk memberikan pelayanan terkait dengan kesehatan reproduksi, permasalahan remaja, kemudian serta terkait dengan kehidupan berkeluarga. Nah, kegiatan-kegiatan PIKR itu banyak sekali. Ada bimbingan tutor sebaya, kemudian ada konsultasi remaja. Ini yang ada di SMP Negeri 2 Pakem. Mungkin itu dulu penjelasan terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan. Untuk yang lainnya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.